warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Rita Rahmawati, perwakilan guru pembimbing dari SDN Sri Rahayu, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan buku yang telah saya review yang berjudul Putri Citra Rasmi. Buku ini dikarang oleh Asri Pusparena, diterbitkan oleh Sipi Pandawa, diterbitkan pada tahun 2008. Jumlah halaman buku 32 halaman. Berikut isi ceritanya. Pada zaman dahulu, terdapat sebuah kerajaan Sunda yang sangat aman, damai, dan tentram, yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Prabu Linggabuana yang sangat adil, arif, dan bijaksana. Beliau mempunyai seorang putra yang bernama Niskalawastu Kencana dan putri yang bernama Putri Citra Rasmi. Sang putri memiliki paras yang sangat cantik, bertutur kata lemah, lembut, dan sopan. Sang putri, jika kemanapun ia pergi, ia selalu ditemani oleh pengasuhnya yang bernama Bibi Emban. Seiring berjalannya waktu, kecantikan sang putri sampailah beritanya kepada kerajaan-kerajaan besar lainnya, sehingga keesokan harinya kerajaan Sunda terdapat banyak tamu yang penasaran ingin melihat kecantikan sang putri. Yang datang merupakan pangeran atau raja-raja dari kerajaan besar. Oleh karena itu, sang raja Prabu Linggabuana menyuruh sang putri untuk memilih salah satu raja untuk dijadikan sebagai jodoh atau pendamping hidupnya. Tapi tidak seorang pun yang dipilih sang putri. Hanya ia menginginkan pilihan ayahnya saja. Jadi menurutnya pilihan ayahnya adalah pilihan terbaik menurutnya. Lalu keesokan harinya sang raja pun bersemedi meminta petunjuk untuk jodoh yang terbaik untuk putrinya. Nah, lalu tak lama kemudian ada segerombolan tamu yang merupakan dari kerajaan Majapahit, yaitu utusan dari Prabu Hayam Wuruk yang bertujuan untuk meminang sang putri. Nah, sesudah itu kerajaan Majapahit pun pergi meninggalkan kerajaan Sunda. Nah, tak lama kemudian sang raja pun belum menyetujui perjodohan tersebut, karena sang raja pun bersemedi kembali untuk meminta petunjuk dari Hyang Wisesa. Nah, tak lama kemudian utusan Prabu Hayam Wuruk pun datang kembali ke kerajaan Sunda untuk menyampaikan permohonannya untuk meminang sang putri Prabu Hayam Wuruk yang ingin menikahi Putri Citra Rasmi. Lalu sang raja pun menyetujui pinangan dari Prabu Hayam Wuruk. Prabu Hayam Wuruk pun sangat gembira mendengar persetujuan dari Prabu Linggabuana. Dan utusannya pun berkata lagi, Prabu Hayam Wuruk menginginkan pernikahannya dilaksanakan di kerajaan Majapahit. Lalu sang raja Linggabuana pun sangat tersinggung karena ia merasa kerajaan Sunda berada di bawah mereka. Tapi sang raja merupakan raja yang adil dan bijaksana. Ia menguasai kembali dirinya dan dia berpikiran baik, mungkin tidak sesuai pendapatku, katanya. Keesokan harinya sang raja memanggil adik kandungnya yang bernama Buniswara Suradipati yang sangat tinggi ilmunya. Sang raja meminta pendapat untuk mengenai
perjodohan yang akan dilaksanakan di kerajaan Majapahit. Ya, pernikahan yang akan dilaksanakan di kerajaan Majapahit. Menurut firasat Buni Sora, hal itu akan menyebabkan malapetaka yang besar untuk kerajaan Sunda. Tapi sang raja pun tetap pada pendiriannya yang akan melangsungkan pernikahannya di kerajaan Majapahit. Walaupun banyak berita tersebar kerajaan Majapahit akan menguasai kerajaan Sunda, tapi ia tetap menguasai dirinya dan ia tetap berpikiran baik kepada kerajaan Majapahit. Nah, keesokan harinya sang raja pun berangkat bersama Putri Citarasmi dan 100 pasukan yang termasuk dayang-dayang dari Putri Citarasmi. Nah, di tengah perjalanan, sebelum perjalanan, Buni Sora Suradipati memberikan sebuah badik kecil berwarna emas yang harus dikenakan oleh sang putri di belakang kebayanya. Lalu setengah perjalanan ia melaksanakan perkemahan untuk beristirahat sejenak. Lalu sang raja dan 100 pasukan lainnya meneruskan kembali perjalanannya untuk ke kerajaan Majapahit. Tapi sang raja pun terheran-heran kenapa tidak ada yang menyambutnya sama sekali. Hanya ada kesunyian dan tidak ada satu orang pun. Nah, sesudah itu ternyata kerajaan Majapahit itu hanya akal-akalan liciknya saja untuk meminang sang putri. Ia disuguhkan peperangan yang hebat dan sang raja pun dan 100 pasukan yang lain pun tewas di medan perang. Perkemahan telah porak-poranda. Putri duduk bersimpuh di dalam tenda, tak kuasa menahan sakit hatinya. Ayah dan ibunya dan orang yang sangat dicintainya telah tiada. Mereka dijadikan tumbal raja. Putri tak sudi dipersembahkan kepada Raja Majapahit. Ia tak menduga menjadi malapetaka. Putri termenung tanpa ragu. Putri menusukkan badiknya pemberian Buni Sora ke ulu hatinya. Darah merah pun mengalir. Ia tewas mempertahankan kehormatan diri dan negeri tercintanya. Seketika bunga dan harum semerbak paras putri yang ayu, bibirnya menyunging senyum. Ia sebuah senyum kemenangan. Sang putri telah menang di dalam medan perang, menjunjung tinggi kebesaran nama Sunda. Hikmah dari kejadian tersebut dari cerita Putri Citarasmi yaitu janganlah berbuat licik atau curang karena atau hanya ingin mendapatkan kekuasaan atau sesuatu. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.